Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, di episode yang ke-27 ini, sesuai dengan janji saya di episode yang ke-26, itu saya akan membahas mengenai obat-obatan tanaman cabai. Dalam hal ini lebih spesifik untuk cabai Carolina Reaper, tapi bisa juga kita gunakan di cabai-cabai pada umumnya. Nah, kembali lagi ke tema awal. Jadi untuk pembahasan mengenai obat cabai, menurut saya itu alangkah lebih baiknya kita mengidentifikasi terlebih dahulu penyakit-penyakit yang biasanya dialami oleh tanaman cabai. Karena apa? Ya kalau misalkan diibaratkan itu seperti ini. Misal kita seorang dokter ya, mau ngobatin pasien kita, dalam hal ini tuh tanaman cabai. Itu seorang dokter kan kalau mau ngasih obat ke pasiennya otomatis harus tahu terlebih dahulu apa penyakit apa ataupun keluhan apa yang dialami oleh pasien. Nah, makanya di episode yang ke-27 ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identifikasi penyakit tanaman cabai kepada sahabat semua. Oke, jadi untuk yang pertama, penyakit tanaman cabai itu biasanya dialami oleh seluruh bagian organ yang ada di tanaman cabai itu sendiri, dimulai dari bagian akar, kemudian batang, lalu daun, dan yang terakhir ada di tulang daun. Pun juga meliputi ketika nanti dia sudah mulai memasuki fase pembungaan dan juga pembuahan. Nah, identifikasi untuk yang pertama kita bahas di bagian akarnya. Nah, untuk akar itu biasanya ada beberapa kendala ataupun penyakit yang dialami oleh cabai. Misalnya yang biasa sering saya alami itu adalah bakteri yang menyerang akar tanaman. Jadi bakteri ini biasanya kalau di kebun saya itu akar-akar dari tanaman cabai yang terkena bakteri itu berubah. Biasanya kalau akar-akar tanaman cabai yang sehat itu kan berwarna putih ya sahabat semua. Ini tidak ada contoh sih, sayang sekali. Jadi kalau misalkan akar-akarnya itu yang tadinya berwarna putih tiba-tiba itu berubah menjadi warna coklat kegelap-gelapan. Nah, ini normal sih, tidak terlalu coklat. Mungkin barangkali nanti di kemudian hari saya bisa videokan. Nah, intinya dari yang tadinya berwarna putih, sehat, kaya akan oksigen dan unsur hara itu tiba-tiba berubah menjadi warna coklat kayak kusam, coklat ke kusam-kusaman. Itu nanti biasanya berefek ke tanaman yang tadinya tumbuhnya vigor, cepat, tiba-tiba jadi lambat, atau kadang mungkin layu. Nah, seperti itu untuk yang bagian akar. Nah, untuk yang kedua adalah bagian batang. Bagian batang ini biasanya yang terjadi itu sama, bisa terkena virus ataupun bakteri. Yang sering terjadi di lapangan adalah dia batangnya itu kadang membusuk. Jadi kalau ditekan itu dia kalau di saya itu Sundanya gabes-gabes, pakai pes gitu. Ketika ditekan dia sudah mengandung banyak air, jadi ditekan itu kepes gitu. Nah, itu untuk yang bagian batang. Bisa juga selain busuk karena seperti kebanyakan kandungan air, itu bisa juga batangnya kering, terlalu kering ya sahabat semua. Nah, itu untuk identifikasi yang di bagian batang. Kemudian identifikasi penyakit yang biasanya di daun. Nah, ini biasanya yang paling banyak di daun itu bisa bakteri ya bisa, virus ya bisa, kemudian kutu-kutuan ya bisa, dan lain sebagainya. Itu sangat
banyak sekali yang biasanya menyerang daun itu, banyak ya faktornya. Termasuk ke tulang-tulang daun. Tulang-tulang daun itu yang mana maksudnya? Jadi tulang-tulang daun itu yang seperti ini nih. Jadi seperti tulang-tulangan. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk yang bagian bunga itu kadang biasanya ya ada beberapa tanaman cabai itu yang mengalami rontok bunga. Rontok bunga itu sebenarnya bisa disebabkan oleh dua faktor. Dia terkena penyakit atau dia kekurangan unsur hara tertentu. Katakanlah kalau misalkan pembungaan itu biasanya kan yang dibanyakin, kalau nggak P ya K-nya. Jadi dari NPK itu P dan K-nya itu yang dimainkan supaya bunganya itu tidak cepat rontok. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang bunga itu rontok sebenarnya bukan karena kekurangan pupuk, tapi bisa juga karena terkena penyakit ataupun hama-hama tertentu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai buah. Nah, ketika berbuah juga itu sama aja kayak yang daun. Daun ini kan banyak sekali yang nyerang. Buah juga sama. Buah itu kalau kita identifikasi penyakit-penyakitnya itu biasanya yang paling sering itu adalah pertama lalat buah. Lalat buah itu nusuk ke si buah cabenya, kemudian dia bertelur, terus di situ mengakibatkan buahnya itu menjadi busuk. Kalau kita buka itu buah cabenya itu biasanya ada seperti belatung lah, kayak lalat-lalat gitu, ulat-ulat seperti itu. Nah, itu yang biasanya bikin petani itu gagal panen tuh karena ada buah-buah cabai ataupun banyak buah cabai yang rusak oleh lalat buah. Kemudian yang kedua, buah juga bisa kerdil. Kerdil itu pun bisa disebabkan karena kekurangan pupuk atau memang karena terkena penyakit ataupun hama dari tanaman cabai. Nah, jadi seperti itu untuk identifikasi dari penyakit tanaman cabai. Sebelum kita ngobatin tanaman-tanaman cabai kita yang terkena penyakit, kita identifikasi dulu nih, dia sakitnya itu karena apa? Apakah akarnya yang bermasalah? Apakah batangnya yang bermasalah? Daunnya, bunganya, buahnya, atau apa? Karena nanti itu sangat menentukan obat apa yang akan kita gunakan untuk mengobati tanaman cabai kita. Nah, mungkin di sini kalau ada hama yang begitu agresif menyerang tanaman cabai ini, mungkin bisa saya praktekkan sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini kemarin nih. Ini sebenarnya sudah terkena penyakit keriting daun. Kalau misalkan sahabat perhatikan dengan seksama, coba dibandingkan, barangkali saya mengada-ngada. Nah, kalau yang normal itu seperti ini. Tapi yang sebelah kanannya itu seperti ini. Tapi setelah saya semprot dengan menggunakan obat Demolis, hanya obat ini saja, alhamdulillah ini sudah mulai membaik kembali. Semoga saja dengan obat Demolis ini cukup ampuh mengobati tanaman-tanaman cabai saya di sini ya, supaya tidak terkena penyakit. Karena tadinya mau saya pakai obat-obatan yang dijual di online shop saya itu, saya pikir agak terlalu boros ya sahabat semua. Mending pakai obat yang hemat saja, obat ini, obat Demolis. Dan supaya sahabat bisa lebih yakin lagi kalau misalnya kita merawat tanaman itu nggak perlu pakai pupuk dan obat dari toko saya. Sahabat terserah mau pakai obat apapun, pupuk apapun, yang penting tahu tata cara penggunaannya. Oke, semoga di episode yang ke-28 ini pembahasan mengenai identifikasi penyakit tanaman cabai bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan jika ada pertanyaan seperti biasa, sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.